98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang saya hormati, pimpinan cabang Aisyah Wonosobo yang saya hormati, serta jamaah kajian keluarga Sakinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di majelis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia sampai yaumul akhir nanti. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita dapat bertemu kembali di kajian keluarga Sakinah series ke-16, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Slamet Saifuddin yang akan membersamai kita pada pagi hari ini dengan tema mendidik anak sesuai ajaran agama. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian dimulai, marilah kita bersama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Jenana Sania Muhammadi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan kasir kepada Ananda. Sebelum kajian kita mulai, izinkan kami untuk menginformasikan kepada jamaah sekalian. Yang pertama yaitu pemasukan infak kajian keluarga Sakinah sampai dengan saat ini terkumpul 4.030.000, pengeluaran 2.847.800, dan sisa saldo sampai hari ini 1.082.200 rupiah. Semoga amal Bapak Ibu jamaah dalam membersamai kajian keluarga Sakinah dicatat sebagai amal kebaikan bagi jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama simak pengajian pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Slamet Saifuddin dengan tema mendidik anak sesuai ajaran agama. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita awali silaturahim pagi hari ini dengan memperbaharui syahadat dan prasetya kita. Monggo sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Tiada ungkapan rangkaian kata yang lebih utama kita ucapkan pada saat ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Zat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya, sungguh Dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu tercurah, terlimpah kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Pada kesempatan yang teramat baik ini, izinkanlah saya duduk di sini dan panjenengan di situ. Mudah-mudahan kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa rahmat, barokah, dan salam ya, untuk kita semuanya. Ya. Karena demikian berharganya yang namanya waktu. Ya. Dan waktu itu sangat berharga sampai Allah
menyantumkan di dalam surat Al-Asr itu, ya. Sampai ada khusus Allah mengingatkan tentang betapa yang namanya waktu itu. Ya. Waktu akan terus berjalan, dan waktu yang diberikan Allah pada kita adalah waktu yang terbatas. Ya. Tidak hanya tahunnya, tetapi sampai bulan, sampai minggu, sampai hari, sampai jam, sampai detik saja semuanya sudah tertulis. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Maka bersyukurlah orang yang kemudian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang mendapatkan karunia itu. Ya. Barangkali sudah dimulai bagi jamaah yang memulai hari ini dengan sudah bangun malam tadi. Ya. Dilanjutkan dengan sholat subuh. Dilanjutkan ada kajian setelah subuh, ya. Barangkali ada yang sampai tadi jam 6 pagi di Al-Arqam, ya. Kemudian ada yang sampai meneruskan di sini. Ini adalah satu keberuntungan yang sebetulnya luar biasa yang diberikan Allah tidak kepada sembarang orang. Dapat melalui hari-hari dengan mengisi untuk apa? Ya, untuk mendewasakan diri kita. Ya. Karena ternyata yang namanya dewasa itu tidak terkait harus dengan umur. Ya. Barangkali di sini nun sewu barangkali loh, saya tahu. Barangkali saya yang paling tua ini. Ya. Barangkali. Tapi belum pasti saya lebih dewasa dari Pak Jenengan. Ya, walaupun di dalam agama kita, bahkan dalam Al-Quran itu sampai disebutkan batas-batas mana yang seharusnya orang itu bisa dewasa. Ya. Kalau di sana dalam surat Al-Ahqaf itu, ya, sampai disebutkan di sana batasnya adalah 40 tahun. Ya. Ya. Diharapkan orang sudah mencapai kedewasaan, dan ini nun sewu sampai di bawah dicantumkan di dalam satu peraturan pemerintah, peraturan negara tentang nun sewu, batas orang yang nanti bisa menjadi pemimpin yang tertinggi. Ya, di sana dicantumkan 40 tahun. Ini tidak nun sewu, ini tidak main-main, ini sudah betul-betul diambil dari Al-Quran loh. Tapi dilibas begitu saja oleh orang, sekelompok orang yang ingin memperturutkan hawa nafsunya. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau nafsu itu fitrah, setiap kita beri anugerah oleh Allah luar biasa. Apa nafsu itu? Yang tidak diberikan kepada malaikat. Makhluk yang demikian mulia malaikat itu tidak diberi anugerah satu ini nafsu, enggak. Betul-betul dia dalam keadaan hanya fokus menyembah Allah, memahasucikan, melaksanakan semua perintah yang diberikan. Sami'na wa ata'na 100 bahkan 100% lebih mungkin itu, ya. Saking taatnya, ya. Tetapi ada satu makhluk, ya, yang menurut lahiriah itu berasal dari satu asal yang kadangkala dianggap rendah. Bahkan kita pun menganggap rendah itu tanah yang saben hari kita injak. Yang kadangkala kalau bercampur dengan yang lain-lain itu, Masya Allah, jadi kotor, ya. Di bawah kecampur dengan yang enggak karuan.
Tetapi di dalam diri makhluk ini pun ada sesuatu yang luar biasa yang berasal dari zat yang maha suci, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang satu berasal dari sesuatu yang rendah, tapi ada unsur yang lembut, yang halus, yang luar biasa berasal dari Allah, yaitu ruh ciptaan Allah. Maka nun sewu ya, kita kembali kepada kita yang pada hari ini bisa bersama-sama di dalam satu ruangan yang mudah-mudahan penuh barokah ini ya. Satu tempat yang diharapkan harus kita makmurkan, masjid tercinta ini ya. Yang kalau hari-hari biasa mulai jam pagi sampai siang mungkin sampai asar itu di sini makmur. Tapi ketika sudah mulai maghrib ya, isya, subuh, masjid ini merana. Masjid ini merana pada akhir-akhir ini. Walaupun awal-awal dulu masjid ini bisa makmur karena nun sewu di sini ada ustadznya yang standby. Beliau mengajar di SD Al-Atqiyah sekaligus juga diserai masjid ini. Tapi ketika beliau kemudian pulang ke Paciran, Tuban itu di sini menjadi masjid yang agak memprihatinkan, yaitu apa? Sholat jamaah mulai maghrib, isya dan subuh ini di sini sepi. Dan alhamdulillah pada akhir-akhir ini bisa kita mulai lagi untuk dimakmurkan, ya, termasuk kajian Ahad pada siang hari ini. Maka para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan tadi kedewasaan tadi ya. Ini kan ada satu fenomena yang sangat menarik, bahwa ketika seorang dewasa itu memang dewasa intelektualnya. Intelektualnya itu diharapkan dia sudah mulai terisi dengan baik, dengan cukup lah. Dan kita melihat di bangsa kita ini masih barusan sebagian yang bisa menikmati pendidikan yang cukup. Ya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang pendidikannya itu masih ada yang SD kemudian selesai. Ada yang belum melanjutkan ke SMP, ya. Menengah pertama. Ada yang sudah sampai SMP kemudian berhenti. Dan ini sebagian besar. Lulus SD yang sebagian besar, kemudian yang lebih sedikit ada lulus SMP, yang lebih sedikit lulus SMA, yang lebih sedikit bisa sarjana. Ya. Tetapi yang lebih dari itu, bahwasanya tidak cukup orang itu bisa cerdas intelektualnya ketika dia tidak mendapatkan kecerdasan rohaninya. Karena kita berasal dari dua dimensi tadi, ya. Dan sekarang yang menguasai nun sewu, menguasai arus besar dunia, ini adalah orang-orang yang cerdas intelektualnya, tetapi tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritualnya. Apa yang terjadi di Timur Tengah, ya, di Gaza, ini adalah satu fakta yang diperlihatkan kepada kita tentang orang yang mempunyai kecerdasan intelektual dan kekayaan duniawi, tetapi tidak disertai dengan kecerdasan rohani, ya. Rasa, ya, perasaan yang terdalam di dalam diri manusia itu. Dan termasuk nun sewu di Indonesia pun gejalanya seperti tadi itu, ya.
arus besar di sini yang menurut survei itu selalu unggul. Ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang tadi itu ingin menguasai, ingin berkuasa walaupun dengan segala cara, termasuk tidak memperhatikan lagi masalah etika. Sedang yang namanya etika itu kan di atas hukum, ya. Etika itu kan lebih tinggi kedudukannya daripada hukum. Ketika hukum itu bisa direncana dan bisa diatur. Ya. Saya masih ingat sekali salah satu wakil presiden pada saat itu dia pernah menyatakan bahwa semuanya itu kan bisa diatur. Dia mengatakan itu. Dan ini kelihatannya dilanjutkan oleh orang-orang yang memiliki pandangan yang sama. Maka berkaitan dengan kehadiran kita termasuk Nun Sewu tadi saya diberi satu tugas untuk menyampaikan masalah pendidikan, ya. Pendidikan anak. Ya. Masya Allah, ini adalah satu tema yang sebetulnya tema yang sangat penting, ya. Ya, karena di situ disebutkan bahwa orang tua itu mempunyai tugas. Yang tugas ini bukan tugas Nun Sewu, tugas ringan. Ini adalah tugas yang luar biasa. Ya, dimulai dari Nun Sewu ketika seorang memasuki jenjang pernikahan. Ya, dan ini ternyata sebagian besar saudara-saudara kita ini, dan menurut satu data yang kebetulan itu ya, istri saya sekarang ada tugas di lembaga yang namanya Puspaga. Puspaga itu lembaga yang diisi oleh swadaya masyarakat, ormas, yang memberikan penyuluhan kepada remaja-remaja, orang yang mau nikah tetapi Nun Sewu umurnya kadangkala masih belum cukup, tetapi sudah ada sesuatu yang ya harus, menurut mereka harus nikah. Ya, ya kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Ya itu. Ya, sebetulnya menurut undang-undang itu belum cukup umurnya. Ya, tetapi sebagian mereka sudah memaksakan diri untuk nikah dan kemudian diberi satu kesempatan untuk berkonsultasi dan diarahkan. Dan ternyata sebagian besar mereka itu rata-rata adalah lulusan SD. Rata-rata lulusan SD, yang SMP itu sedikit sekali. Dan apa yang terjadi? Sebagian besar mereka adalah Nun Sewu. Kalau ditanya agamanya apa, Islam. Tetapi kalau ditanyakan apakah sudah sholat, ini sebagian besar mereka belum rutin menjalankan sholat. Bahkan ada yang belum melakukan sholat. Ya, Sewu, ya. Apalagi kalau sudah bekerja. Ya, ini kalau orang sudah bekerja rata-rata dia sholat itu banyak yang ditinggalkan. Masya Allah. Sedang kembali kepada pernikahan. Pernikahan itu kan diharapkan umurnya cukup, kemudian sangunya intelektual cukup, dan yang lebih dari itu spiritualnya sudah cukup. Ya. Nun Sewu, ya, saya harus membuka barangkali untuk saya sendiri. Ya, kalau saya nanti ngarani panjenengan kan enggak fair. Saya itu termasuk nikah itu terlambat karena nikah umur 30 tahun. Teman saya banyak yang belum 30 tahun sudah nikah. Saya termasuk dianggap 30 itu
Ya, dianggap sudah lebih cukup. Tapi ternyata setelah saya masuk betul-betul dalam pernikahan, ternyata saya pun termasuk belum siap. Dua-duanya, ekonomis belum juga mapan, apalagi secara mental, spiritual ini juga lebih belum mapan, Masya Allah. Jadi yang namanya pernikahan ya, itu luar biasa. Dan di dalam Islam memberikan satu nilai yang luar biasa. Sampai dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika seorang nikah, maka sempurnalah separuh dari ibadahnya. Ini ya. Dan luar biasa. Islam memandang pernikahan itu sesuatu yang luar biasa, menempatkan tempat yang luar biasa. Ya maka kita juga bersyukur pada Allah karena agama kita memberikan ya tempat yang luar biasa kepada pernikahan itu. Karena ada satu agama yang non sewu, yang dianggap orang hebat itu malah orang yang tidak nikah. Ini kan satu hal yang wah, ini agama ini perlu dipertanyakan ya. Menempatkan orang yang tidak nikah adalah orang yang hebat. Nah gimana? Mereka dianggap suci ketika tidak nikah. Ya, ini kan wah tidak masuk akal. Ya. Kalau semua orang ikuti agama ini mungkin selesai dunia ini. Kenapa? Semua tidak nikah. Ya kan? Tapi alhamdulillah yang menjalankan itu kan orang-orang terbatas. Ya. Nah, kembali kepada kita bahwa ternyata yang namanya pernikahan itu adalah satu perjalanan langkah yang luar biasa. Yang diharapkan ketika masuk di dalam pernikahan itu sudah dalam keadaan siap. Siap intelektualnya, siap ekonominya, kemudian yang tidak kalah penting adalah siap rohaninya. Dan ternyata ini satu kenyataan yang banyak belum terjadi. Ya, termasuk nun sewu. Saya harus jujur ketika saya masuk dalam pernikahan saya pun ternyata belum cukup. Sangunya itu belum cukup. Sambil berjalan barusan mendapatkan ya tambahan-tambahan ilmu. Ya ternyata nun sewu yang namanya pernikahan itu adalah ajang perjuangan yang paling hebat, yang paling nilainya luar biasa tingginya, tapi sekaligus tantangannya juga paling luar biasa. Itu di dalam pernikahan. Karena apa? Ketika orang nikah, itu awal dari pernikahan itu sebagian besar kan karena dorongan-dorongan lahiriah. Ya. Kita tertarik pada pasangan kita. Itu kan nun sewu, dorongan lahiriah. Ya. Walaupun itu satu karunia yang diberikan Allah pada kita. Karena apa? Karena berbahagialah orang yang sudah diketemukan jodohnya. Dan itu adalah misteri. Ya, kita tidak pernah membayangkan kalau nanti saya nikah itu dengan siapa? Itu tidak pernah ada. Dan siapa jodoh kita? Kita pun tidak pernah. Ya, karena banyak orang yang nuwun sewu menginginkan suaminya, istrinya seperti ini, tapi ternyata dia tidak tersentuh hatinya ketika kriteria itu ada. Dia malah tersentuh oleh yang lain. Ini kan misteri. Ya. Dan berbahagialah bapak ibu-ibu yang sudah bertemu dengan jodohnya itu. Karena kelihatannya ini memang satu misteri dari kekuasaan dan kehendak Allah. Ya. Hanya kemudian kalau sudah di dalam pernikahan bagaimana? Inilah ya, maka kembali ketika seorang itu sukses di dalam pernikahan maka dia sudah
mencapai kesuksesan awal. Karena ketika dia sukses memimpin keluarga, dia akan lebih mudah ketika memimpin di luar keluarganya. Ini betul. Dan itu dimulai dari kesuksesan seorang memimpin dirinya sendiri dulu. Ketika seorang sudah mencapai kedewasaan dalam arti intelektualnya dan spiritualnya, dia sudah mulai bisa memimpin dirinya sendiri. Mengapa? Karena untuk perjuangan di keluarga itu ternyata adalah perjuangan yang paling unik. Perjuangan yang paling unik. Diawali tadi Nun Sewu, ketergantungan awal adalah ketertarikan pada lahiriah. Tapi ketika sudah betul-betul bertemu, masuki pernikahan itu biasanya turun. Orang kemudian akan melihat bahwa di balik yang menarik itu ada kekurangan-kekurangan yang mulai diketahui. Contoh saja, Nun Sewu dulu kan belum pernah lihat suaminya tidur. Kemudian kalau sudah nikah kan mesti ketemu. Oh, jebulane bojoku ngorokan. Nah, itu barusan tahu. Tadinya kan nggak pernah. Apakah kakung atau putri ini sama saja? Ya, sama. Ya. Kemudian melihat suami atau istri sedang tidur, itu kan betul-betul polos asli. Ya, ini tadinya pakai make up, tadinya kemudian apalagi ketika juga dalam aktivitas di dalam keluarga sudah tidak memakai apa-apa, ya, artinya tidak make upan, belum mandi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau dalam keluarga itu sudah mulai remnya itu sudah tidak begitu dipakai. Prosnelengnya juga kadang-kala sudah nggak karuan. Ya, remnya kurang pakem, prosnelengnya juga, ya, seharusnya masuk itu prosneleng 1, ini enggak, sudah langsung prosneleng 3 digas. Jadi kan suaranya, Masya Allah. Inilah perjuangan yang luar biasa. Pernikahan ternyata adalah perjuangan yang terberat. Maka Nun Sewu, tanpa mengurangi bobot orang yang sedang mencalonkan sekarang, ada salah satu calon yang Nun Sewu gagal dalam pernikahan. Ya, kita tidak usah nyebutkan siapa, Anda semua sudah tahu semua. Ini Nun Sewu, ketika seorang saja pernikahan saja sudah gagal memimpin satu keluarga, bagaimana dia bisa memimpin di luar keluarga? Apalagi memimpin bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini hal yang betul-betul harus kita perhatikan. Tapi Nun Sewu, sebagian besar bangsa ini, terutama yang dalam tanda kutip kurang pendidikan, kurang ilmu, kurang tercerahkan intelektual dan spiritual. Tidak sampai di sana dia melihat. Dia hanya melihat lahiriah saja. Dan inilah satu kenyataan yang sekarang di depan mata kita. Ya, tapi kembali kepada keluarga yang menjadi satu tugas yang teramat luhur dan suci itu. Ya, maka saya tertarik kepada satu ayat yang disebutkan dalam surat Al-Furqan itu ya. Ya, monggo nanti dikaji bersama ya. Furqan mulai dari 63 ya, dan seterusnya itu ya. Di sana digambarkan tentang bagaimana orang yang pada suatu saat dia betul-betul memohon doa kepada Allah tentang bagaimana bisa sukses memimpin keluarga, dan ayat itu urutannya ada luar biasa. Ya. Nanti moga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman
alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini menarik sekali ya, tentang orang-orang yang sudah sampai pada tingkat kecerdasan intelektual dan spiritualnya itu dimulai. Siapa itu? Yaitu hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Menarik sekali. Ya, diawali dari situ, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ya, karena nun sewu ternyata pokok dari sifat-sifat Allah yang luar biasa. Karena ada dua. Jadi sifat Allah itu kalau kita menghafal itu kan 99. Tapi disebutkan banyak bahwasanya sebenarnya sifat Allah lebih dari itu. Ya. Tapi kita cukuplah 99 itu. Dan dari sifat Allah itu ada dua. Yang satu adalah Allah memperlihatkan dan mempunyai sifat yang luar biasa, keren, ya, tegas, ya, kuat, berkuasa, memaksa, ya, sombong. Lah mengapa sombong Allah? Ya memang pantas Allah itu sombong karena Allah itu carane kalau orang Jawa apa ya? Sembodo. Allah itu sembodo. Antara kesombongan dan kemampuan Allah itu memang Allah itu pantas sombong. Tapi di balik itu ada satu sisi Allah itu mempunyai sifat yang lembut, yang halus, ya, penuh kasih sayang, ya. Itu dua sisi. Ya kalau kerennya itu ada sifat yang feminim, ada sifat yang sebaliknya. Kelaki-lakian yang wujudnya itu tadi ada sifat lembut, ya, sifat halus seperti wanita. Ya. Dan kita diperbolehkan untuk meniru salah satu atau separuh dari model sifat Allah, yaitu sifat kasih sayang itu. Ya. Sedang yang sifat yang satunya itu kita tidak diperkenankan. Sifat membesarkan diri, sifat sombong, ya, itu kita tidak berikan. Dan dalam ayat ini dimulai dengan wa ibadur rahman, ya, yaitu hamba-hamba Allah yang maha pengasih, penyayang itu. Siapa itu? Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi, ya, menjalani kehidupan ini dengan rendah hati. Nah, ini satu sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah mencapai tahap tercerahkan spiritualnya. Dia memiliki kecerdasan, ilmu yang banyak, tetapi di dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari tidak diperlihatkan. Mungkin dia juga punya harta yang banyak, tetapi tidak diperlihatkan, ya, kelebihan harta itu kepada yang lain. Ya, ini. Ya. Dan kalau diperlihatkan itu dalam kapasitas dia sedang memberikan pelajaran. Ya. Contohnya orang yang beramal dengan amal yang banyak. Itu pada satu saat nun sewu boleh diperlihatkan. Tapi dia niatnya lillahi ta'ala dan untuk memberi contoh terutama kepada keluarganya. Lebih dulu ini kepada keluarganya. Ya, pada keluarganya. Walaupun ada yang lebih halus dari itu. Sampai-sampai tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak melihat. Ini juga luar biasa. Ya, ada kalanya dia perlihatkan, tapi pada satu saat yang lain dia tidak perlihatkan. Saya tertarik kepada salah satu pewakaf Rumani, rumah sakit Rumani, yaitu namanya Pak Rumani.
beliau adalah tokoh NU di Semarang, tapi pada satu saat beliau walaupun tidak menyatakan dia keluar dari NU, tapi memberikan infak yang luar biasa kepada amal usaha Muhammadiyah. Beliau merintis rumah sakit dan sekaligus beliau juga pemegang keuangan rumah sakit ketika membangun. Pada satu saat bangunan itu sudah mulai akan jadi, kemudian ada yang tanya, "Pak, sudah habis berapa pembangunan rumah sakit ini?" Beliau menyatakan, "Lah, saya tidak tahu." "Loh, Bapak kan bendahara." "Iya, betul, saya benar. Tapi ketika saya berbelanja untuk rumah sakit ini, saya terima notanya, kemudian nota itu saya sobek, kemudian saya masukkan ke tong sampah." Itu sampai segitu beliau. Jadi infak, terutama beliau sendiri, dari beliau sendiri, beliau sampai tidak tahu berapa infak yang sudah dikeluarkan. Ini Masya Allah. Ya, ini adalah bentuk tadi orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika dia berjumpa dengan orang-orang jahil, orang-orang yang nun sewu, ingin ya katakanlah senang untuk berdebat, apapun diperdebatkan, dia menjumpai orang itu dengan kata-kata yang tidak menyulut, menyulut itu tadi itu menyulut perdebatan yang lebih berat. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah waladina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malamnya itu dengan sujud dan berdiri, artinya sholat malam. Nah, Masya Allah. Ini tanda orang yang sudah mulai katakanlah ya intelektualnya dan spiritualnya itu sudah mulai tinggi adalah ketika orang itu malam itu sudah menyambut kedatangan Allah. Karena dalam hadis sahih disebutkan sepertiga malam itu Allah turun ke langit bumi. Allah mendahului untuk menemui orang-orang yang beriman. Maka diharapkan Allah saja sampai mendatangi, maka orang-orang yang beriman itu menyambut kedatangan Allah dengan apa? Ya dengan mendatangi Allah juga, yaitu sholat malam itu. Ya. Dan yang namanya sujadang itu adalah rasa ketundukan, rasa kepasrahan, rasa ingin mendekat dengan pendekatan hati nurani. Ya, kan di dalam surat Maryam itu ya, di sana digambarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman harrung sujadan wa bukiya. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu siapa? Yaitu orang-orang yang kami beri petunjuk. Ya, jadi nun sewu yang namanya hati yang menjadi pusat manusia. Itu yang bisa menggerakkan hanya zat yang menciptakan hati itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan ustadz. Ya. Karena sekarang kan nun sewu ada kecenderungan kalau yang ngisi pengajian itu bukan ustadz yang keren, itu dia yang mau datang. Ya. Ini rata-rata termasuk barangkali kita, ya. Itu kelihatan sekali karena saya termasuk penyelenggara pengajian. Jadi kalau dicantumkan di sana ustadz ini rekuduk, tapi ketika dicantumkan yang tidak, dia tidak datang. Dan diharapkan nun sewu, ya kita jangan pilih-pilih, karena yang namanya petunjuk itu bukan dari manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mempengaruhi pamannya.
Sang paman itu sampai detik terakhir dia najak meninggal belum Islam. Sedang Rasulullah Muhammad SAW itu adalah barangkali profesornya dai. Tingkatannya sudah Masya Allah, ya, sudah ikhlas lillahi ta'ala dan sebagainya. Ya. Tapi beliau tidak mampu untuk menaklukkan hati sang paman. Mengapa? Karena Allah belum. Ya, maka bersyukurlah panjenengan kita yang sudah merasa hati kita tenang dengan Islam, bersyukurlah. Ya. Karena apa? Karena yang namanya dipilih itu sesuatu yang luar biasa. Kita menyaksikan sekarang saben 5 tahun ada acara pemilihan. Dan untuk dipilih untuk tingkat DPR saja, dia sudah harus menyiapkan dana ber-MM. Untuk tingkat kabupaten loh, sudah mencapai M. Entah berapa. Tapi sudah mengeluarkan uang segitu pun belum pasti terpilih. Ya. Kalau untuk tingkat provinsi mungkin lebih tinggi lagi. Untuk tingkat pusat lebih tinggi lagi. Kalau untuk yang paling atas Pak Lurahnya berapa? Masya Allah. Itu pun belum pasti terpilih. Nah kalau kita nun sewu betul-betul tidak hanya dipilih oleh manusia tapi dipilih oleh rajanya manusia, bagaimana? Masya Allah, Masya Allah. Ya untuk dipilih untuk DPR itu lumayan lah. Katanya sekarang saben bulan itu mendapatkan sekitar 40 juta lebih, berapa gitu. Untuk jadi anggota DPR. Bulannya itu katanya itu. Itu sekitar 40 juta. Kalau provinsi mungkin lebih tinggi, kalau pusat mungkin lebih. Itu yang resmi. Dan sekarang yang dicari tidak hanya yang resmi, tapi yang tidak resmi itu yang justru lebih banyak. Tapi ada orang yang mengatakan kalau seseorang mendapatkan rezeki 1 hari saja 1 miliar, itu kan sudah luar biasa. Tapi dia mengatakan 1 miliar itu recehan. Loh, orang dapat rezeki 1 miliar kok recehan? Soalnya bagaimana? Tidak sebanding dengan ketika seorang dipilih oleh Allah, kemudian dia bekerja betul-betul untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ketika orang betul-betul bekerja untuk Allah, semuanya untuk Allah, menjalankan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, disebutkan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus, lebih berharga, lebih hebat dari dunia seisinya. Monggo jenengan ngitung saja kira-kira kalau harta sekota Wonosobo ini berapa? Ya. Monggo nanti cari tanah di Jalan Ayani itu sekarang 1 meter berapa? Ini Pak Maksun sudah lebih tahu nih yang sering kali. Berapa Pak Sun? 1 meteran kalau tidak, jurusannya tidak ngekir sana. Tapi kita mendapatkan kabar ya, bahwasannya yang namanya tanah di tempat strategis di kota ini itu 1 meter sekitar sudah puluhan juta. Tanah kalau Ayani mungkin sudah ya berkisar mungkin ya 15 juta. 1 meter ya mungkin sekarang sudah 20 juta barangkali atau berapa ya. Coba bayangkan punya tanah di Ayani 1000 meter saja berapa? Sudah banyak. Itu barusan 1000 meter. Kalau Wonosobo kira-kira berapa kalau dijual tanahnya semuanya?
Allahu Akbar. Di sana disebutkan dalam hadis itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih berharga dari dunia seisinya. Maka monggo ya, yang sudah rutin menjalankan sholat subuh berjamaah tepat waktu, apalagi rangkaiannya 2 rakaat qobliyah itu dijalankan, kita harus merasa rekening yang disediakan Allah bagi orang yang ikhlas itu luar biasa. Ya. Maka kembali karena waktunya tinggal 10 menit. Ya. Dalam surat Al-Furqan tadi, ya, kemudian sampai pada tadi itu, ya, ayat yang berkaitan dengan dengan tugas suci itu, ya, yaitu di dalam ayat ke-74, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika orang itu betul-betul mendekat kepada Allah, ya, apa yang dia dambakan itu? Yaitu tadi itu, orang-orang yang berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami min azwajina, dari istri suami-suami kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, ya, satu keadaan yang meresapkan pandangan hati. Ya, jadi tidak hanya pandangan lahiriah menyenangkan, tapi yang lebih adalah menyejukkan pandangan hati. Waja'ana lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, ini satu cita-cita, ya, yang amat sangat mulia. Karena ketika seorang betul-betul keluarganya itu adalah keluarga orang-orang yang bertakwa, ini keadaannya tidak bisa kita bayangkan. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan marilah, ya, kita nanti berjuang, ya, berjuang untuk mendidik. Terutama yang harus dididik pertama adalah diri kita dulu. Ya. Saya tadi mulai dari awal saya mengatakan, saya termasuk yang belum siap. Ketika saya punya anak 1, 2, saya rasanya belum mendidik anak itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Sedang sibuk dengan ekonomi, sibuk dengan non sewu, ego masing-masing. Sehingga yang namanya seringkali, ya, diskusi yang sampai panas. Kalau kata-kata lembut yang sebetulnya adalah padu. Dengan istri itu adalah makanan sehari-hari. Ini adalah pendidikan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Ya. Maka saya salut pada satu saat saya pernah di Jawa Timur mengajar di satu SMP di pelosok, ya, yang di sana belum kuat membayar guru dan saya alhamdulillah ditampung di satu keluarga yang saya dipersilakan untuk makan tidur gratis di sana. Keluarga itu pada satu saat pernah ditanya oleh temannya, Mas, kok saya lihat jenengan ini kok nggak pernah kelihatannya padu tuh dengan istri. Dia mengatakan, oh iya, biasa padu, biasa, tenan. Ning, nah dia katakan, Ning, apa? Saya akan mulai diskusi itu ketika malam anak semua sudah tidur. Saya masuk kamar berdua, kemudian di sanalah saya
Itu tadi diskusi. Artinya kalau sampai padu itu ya di situ tuh. Dan dia mengatakan malam itu harus selesai. Ya, selesai. Dan tidak ada orang yang tahu. Nah, saya pun mendapatkan pelajaran yang berharga dari sini. Ada bapak yang begitu juga. Pokoknya nek nyong duwe perkara karo bojo sewengi kudu rampung. Gitu. Jadi satu hari kalau punya masalah itu dengan keluarganya itu satu malam itu harus selesai. Saya tidak akan ngembu persoalan. Masya Allah. Dan termasuk ketika dia ada lomba keluarga sakinah di tingkat provinsi, dia Wakil Wonosobo yang mendapatkan juara berapa. Ini Masya Allah. Jadi apa? Kembali. Kalau di depan anak-anak, kita jangan sampai memperlihatkan kalau kita itu sedang, ya, itu. Nah, walaupun wajarlah, ya, karena itu pendidikan, ya, pendidikan bagi kita. Ya. Nah, kembali inilah, ya, barangkali yang pertama itu adalah permohonan kepada Allah. Karena di dalam keluarga yang paling penting itu adalah mohon kesabaran. Ya, ketika seorang memimpin keluarga, maka orang yang paling berhasil adalah orang yang sudah kesabarannya itu lebih tinggi. Ya, dan itulah orang yang paling mulia. Gelem mawuhi dhisik. Dan diharapkan nun sewu bapak-bapak yang harus memulai. Ya, karena nun sewu, ya, insya Allah istri itu akan mudah. Ketika suami ini sudah nyelondoi dulu, ini insya Allah asal bismillah, ya, niatnya ikhlas karena Allah, ini akan ada strom yang akan mempengaruhi. Tapi ketika suami ini belum mendekat kepada Allah, belum niatkan pada Allah, ini akan berat sekali. Ya. Maka bisa dikatakan yang namanya kita punya ego. Ketika seorang bertauhid, itu ego pribadi sudah harus dikalahkan dengan super ego. Siapa super ego yang miliki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur dipertemukan dengan jodoh kita. Dan itu harus kita syukuri, yaitu dengan apa? Ya dengan kerja bersama untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Dan saya mendapatkan keberuntungan, ya, dari 3 anak itu ternyata yang paling dewasa itu ternyata adalah anak yang ketiga. Dan kebetulan anak yang ketiga ini adalah anak putri. Ya. Yang 2 ini nuwun sewu, saya banyak kesalahan. Ya. Saya banyak memperlihatkan ketidaksabaran, memperlihatkan ego sendiri untuk nuwun sewu senang-senang sendiri. Tapi ketika pada satu saat mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah, barusan saya dan termasuk mungkin istri saya juga ini mendapatkan lebih dewasa dari yang dulu-dulu. Maka kata terakhir, tidak ada kata terlambat. Ya, monggo kita dimulai dari mendidik diri kita sendiri. Ketika seorang bisa sudah menguasai diri sendiri, menjadi orang yang bertakwa. Karena dalam surat Ali Imran 133 seterusnya itu kan gambaran orang bertakwa itu kan luar biasa. Siapa itu? Yaitu orang yang sudah banyak meminta maaf. Nah, ketika seorang sudah banyak meminta maaf pada Allah, itu meminta maaf pada sesamanya itu lebih mudah. Tapi ketika orang belum sampai taubatnya dengan Allah itu banyak, dia pasti akan sangat berat untuk minta maaf kepada sesamanya. Ya, termasuk nun sewu, penguasa di negara antah berantah itu sudah betul-betul dia melakukan kedoliman,
sudah terus terang, tapi ketika diingatkan itu dia seolah-olah merasa tidak bersalah. Ini kan ironi. Dan mudah-mudahan ya hari-hari yang akan datang ini menjadi hari yang Allah turunkan kepada Allah. Ini ada sesuatu yang sangat merisaukan kita semuanya. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Kemudian yang terakhir, tanda orang yang sudah mendekat pada Allah itu adalah selalu memberi, selalu ingin memberi. Dan pemberian itu tidak hanya berwujud materi, tapi pemberian yang paling berharga adalah pemberian maaf. Nah, ini ya. Pemberian maaf adalah pemberian yang luar biasa ketika dalam keluarga. Pemberian materi itu kalah dengan pemberian maaf. Ya. Rasulullah SAW sudah menggambarkan, memberikan contoh pada kita. Banyak orang yang bersalah pada beliau, tetapi beliau memaafkan. Nah, inilah tugas kita sebagai kepala rumah tangga, pendidik ya, karena dari pendidik yang baik itu. Ya. Dan kita bersyukur akhir-akhir ini ada satu gerakan guru besar di pusat-pusat akademik sudah mulai muncul. Lah mudah-mudahan juga kita pun guru-guru besar di keluarga masing-masing. Ya, monggo kita awali dengan apa itu? Ya dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada benarnya itu hanya petunjuk Allah, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan ya, ilmu dan segala yang diperlukan untuk tampil dalam forum ini. Nasrun minallah fatun qarib, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir, kami sampaikan kepada Ustadz Haji Slamet Saifuddin yang telah membersamai kajian pada pagi hari ini. Ada mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Kebetulan pagi ini kita di sini bersama dengan pimpinan ranting Wonosobo Barat. Berapa orang Bapak? Wonosobo Barat. Saya absen nggih ngapunten. Ranting Kejiwan ada Bapak? Banyak ya Ustadz juga. Yang dari ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Wonosobo Barat. 1, 2, 3, 4, 5 di belakang banyak. Kalau pimpinan ranting Aisyah Kejiwan, Masya Allah banyak. Ini bukan kalau dijadwalkan harus berangkat, kami terbuka nggih. Setiap Ahad insya Allah di sini ada kajian, monggo walaupun tidak terjadwal, mari kita ramaikan bersama kajian pada Ahad pagi di Al-Azkiyah ini. Sudagaran ada? SD Sudagaran, SD Al-Azkiyah banyak nggih. TK mana Pak? TK Aba nggih. Sebelumnya banyak nasihat yang telah kita bersama-sama dengarkan dari beliau Ustadz Haji Slamet Saifuddin dalam membentuk pondasi keluarga yang sakinah, yang di dalamnya itu terdapat ketenangan pastinya. Semoga ada dua hal yang bisa kami simpulkan, yaitu dalam berkeluarga kita harus senantiasa memohon kepada Allah diberi kesabaran, meskipun saya belum melaksanakannya, tetapi saya sudah diberi nasihat dulu. Yang kedua, senantiasa untuk saling meminta maaf dalam berkeluarga.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau konsultasi terkait ekonomi, dipersilahkan. Harus dipasang item dulu. Delapan FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.